Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang kami hormati Bapak Dedi Irawan SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar bahasa Indonesia dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Naswaska Diananta yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Presentasi ini akan disampaikan oleh kelompok 2 dengan anggota yang pertama, Naswaska Diananta dengan NIM 2501100136. Yang kedua, Fakti Ramadhani dengan NIM 2501100124. Yang ketiga, Nafisa Firafiona dengan NIM 2501100158. Dan yang keempat, Naura Renata Putri Roman dengan NIM 2501100159. Dengan topik yang akan dibawakan yaitu fungsi bahasa dalam kehidupan. Untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih moderator atas waktunya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang bahasa sebagai alat komunikasi dan berpikir. Isi presentasi: bahasa merupakan alat yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Selain digunakan untuk berkomunikasi, bahasa juga berfungsi sebagai alat berpikir, berkreasi, dan menjalin hubungan sosial. Melalui bahasa, manusia dapat menyampaikan gagasan, perasaan saat memahami kehidupan sosial dan budaya di sekitarnya. Dalam masyarakat modern, bahasa hadir dalam berbagai bentuk, seperti bahasa lisan, tulisan, dan bahasa digital. Di era globalisasi, bahasa juga berperan sebagai penghubung antar budaya. Contohnya, bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa internasional untuk kerjasama antar negara. Selain itu, perkembangan teknologi melahirkan ragam bahasa baru melalui media digital, seperti singkatan dari istilah populer di media sosial. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri atas pemaparannya. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh saya sendiri dengan materi tentang fungsi dan 3 fungsi bahasa. Kajian mengenai fungsi bahasa telah lama menjadi perhatian para ahli linguistik, yaitu Roman Jakobson 1960 mengungkapkan 6 fungsi bahasa, yaitu fungsi reversial, fungsi emotif, fungsi konatif, fungsi faktif, fungsi metalinguistik, dan yang terakhir fungsi puitik. Yang pertama yaitu fungsi reversial. Fungsi reversial adalah fungsi bahasa yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau fakta secara objektif. Yang kedua, fungsi emotif digunakan untuk mengungkapkan perasaan, sikap, atau emosi penutur. Bahasa menunjukkan apa yang dirasakan oleh pembicara. Yang ketiga, fungsi konatif. Fungsi konatif ini bertujuan untuk mempengaruhi, mengajak, atau memerintah pendengar agar melakukan sesuatu, biasanya menggunakan kalimat perintah atau ajakan. Yang keempat, fungsi faktif digunakan untuk menjalin, menjaga, atau memastikan komunikasi tetap berlangsung. Yang kelima, fungsi metalinguistik. Fungsi ini untuk menjelaskan atau membahas bahasa itu sendiri. Yang keenam, fungsi kritik, yaitu menekankan keindahan bahasa, seperti dalam visi, pantun, atau slogan. Bahasa digunakan secara kreatif dan estetik. Akan dilanjutkan oleh rekan saya, oleh Naura. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Sini saya akan menjelaskan 3 metafungsi bahasa. Yang pertama yaitu metafungsi ideasional. Metafungsi ini mengacu pada kemampuan bahasa untuk mengungkapkan pengalaman dunia nyata dan batin. Yang kedua yaitu metafungsi interpersonal. Metafungsi ini berkaitan dengan hubungan antara pembicara dan pendengar, seperti memberikan perintah, membuat permintaan, atau menyatakan sikap. Dan yang ketiga yaitu metafungsi tekstual. Pembicara mengatur teks yang komprehensif dan keren sesuai dengan konteks.
sosiolinguistik bahasa dan identitas sosial bahasa. Dari perspektif sosiolinguistik, Holmes dan Wilson menjelaskan bahwa bahasa berfungsi sebagai penanda identitas sosial. Pilihan bahasa dan ragam tutur mencerminkan latar belakang sosial, budaya, dan relasi kekuasaan. Selain itu, teori Durkheim menyatakan bahwa bahasa membentuk dan dibentuk oleh diskursus yang terjadi dalam masyarakat. Sekian aku saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri atas pemaparannya. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Mbak Nata. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada teori Vygotsky, yaitu teori dalam bidang psikologi dan pendidikan. Menekankan peran bahasa dalam perkembangan kognitif melalui konsep inner speech. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi eksternal, tetapi juga sebagai alat berpikir dan pengaturan diri. Di era digital, menunjukkan bahwa bahasa terus mengalami transformasi seiring perkembangan teknologi komunikasi. Selanjutnya ada 5 fungsi bahasa. Di sini ada yang pertama ada fungsi komunikatif, yaitu bahasa digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi agar dipahami orang lain. Yang kedua ada fungsi ekspresif, yaitu bahasa digunakan untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, atau sikap penutur. Ketiga ada fungsi sosial dan adaptasi, yaitu bahasa membantu manusia berinteraksi dan menyesuaikan diri dalam lingkungan sosial. Yang keempat ada fungsi kontrol sosial, berfungsi untuk mengatur dan mempengaruhi perilaku masyarakat melalui aturan atau nasihat. Dan yang terakhir ada fungsi estetika, yaitu digunakan untuk menciptakan keindahan, terutama dalam karya sastra. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri atas pemaparannya. Dan terima kasih kepada kelompok 2 atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah pemahaman kita semua. Jadi, kesimpulan yang bisa saya ambil dari presentasi hari ini adalah bahasa berperan penting dalam komunikasi dan kehidupan sosial. Pemahaman fungsi bahasa serta pendidikan bahasa yang menekankan aspek fungsional diperlukan agar bahasa digunakan secara efektif di era globalisasi dan digital saat ini. Demikian presentasi hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara. Terima kasih atas